Ya, halo pemirsa. Selamat bertemu dalam acara What Went Wrong. Apa yang menarik perhatian publik selama seminggu ini yang dinilai salah oleh banyak masyarakat. Itulah kenapa What Went Wrong ini hadir. Tentu saja dengan pembahasan kuncinya adalah Wrongest of the Week. Dan masih dalam suasana Isra Mi'raj 27 Rajab 1445 Hijriah, kendati kita sudah masuk di tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, maka What Went Wrong untuk minggu ini adalah juga spesial untuk memperingati Isra Mi'raj. Dan Plank of the Week untuk minggu ini pun juga spesial, tapi nanti itu di akhir acara. Siapa yang akan mendapat hadiah Plank of the Week untuk minggu ini nanti di akhir ya. Tapi jujur ya, minggu ini publik banyak dihebohkan lagi dan lagi oleh pernyataan syarat kontroversinya dari Presiden Joko Widodo yang katanya beliau itu tidak akan berkampanye, meskipun beliau sendiri mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye menurut satu pasal di Undang-Undang Pemilu tahun 2017, tapi kurang lengkap beliau membacanya. Selama boleh berkampanye selama tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerabat. Nah, kalau Presiden Jokowi turun berkampanye untuk Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, jelas gak boleh, karena itu adalah beliau mengkampanyekan anaknya dan itu jelas ada nepotisme di situ. Ada nepotisme atau nepotisme yang dipertontonkan secara vulgar oleh Presiden Jokowi. Ya, tapi untuk minggu ini ya, saya jujur dihebohkan dengan pernyataan Pak Ahok ya, yang mengatakan Pak Jokowi itu gak bisa kerja. Ya jujur saya sebenarnya tidak sepakat ya, tidak sejalan dengan pernyataannya Pak Ahok itu. Karena kalau Pak Jokowi ini gak bisa kerja ya, saya mohon maaf gitu ya. Indonesia ini sudah dipimpin oleh beliau itu selama 9,5 tahun lamanya, hampir 10 tahun. Jadi selama 9,5 tahun terakhir ini kita menyaksikan, saya selalu bilang bahwa di era kepresidenannya Pak Jokowi itu, apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi kenyataan akhirnya menjadi kenyataan. Kita lihat, saya selalu bilang, Papua yang selama ini dianaktirikan oleh pemerintahan sebelumnya menjadi diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dibangun jalan Trans Papua di situ untuk kemudahan kehidupan berekonomi masyarakat di Papua. Lalu kemudian jalan tol Trans Sumatera. Kita tahu sendiri Sumatera di wilayah yang dilalui oleh proyek jalan tol Trans Sumatera itu beragam. Ada yang rawa, ada yang hutan lindung, ada juga yang tanah adat statusnya. Walaupun memang tidak tersambung sepenuhnya di tahun 2024 ini, tapi insya Allah akan dilanjutkan oleh yang melanjutkan proyek ini. Lalu banyak lagi, ada yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi akhirnya jadi kenyataan. Contoh MRT, LRT, kereta cepat. Ini adalah hasil dari kinerja Presiden Jokowi selama 9,5 tahun terakhir ini. Ini harus diakui. Dalam kurun waktu hampir 9,5 atau hampir 10 tahun ini, kinerjanya Presiden Jokowi itu menurut saya memuaskan. Lalu kenapa kok sampai
Pak Ahok itu mengatakan Jokowi gak bisa kerja. Ini jujur pernyataan yang menurut saya agak kontradiktif ya, gitu loh. Yang gak bisa kerjanya tuh di mana gitu loh. Apakah karena ada maksud lain di balik pernyataan itu? Bisa jadi. Karena belakangan diketahui bahwa Bapak Presiden Jokowi itu katanya disetir oleh yang namanya Pak Luhut Panjaitan. Jadi apa-apa semua diserahkan tugasnya ke Pak Luhut dan Pak Luhut, ya kan? Termasuk ini kebijakan terbaru bahwa PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan mengimpor 3 KRL baru untuk KRL komuter Indonesia dari Tiongkok. Tidak dari Jepang, tidak dari Korea Selatan. Ini jelas membuat mata saya ini jadi melotot gitu loh. Kenapa harus China lagi? Kenapa harus Tiongkok lagi? Kereta cepat dari Tiongkok. Padahal bisa dibangun dengan menggunakan unit dan tenaga dari Jepang yang lebih paten. Apalagi Jepang ini pelopor kereta cepat, high speed, yang sudah ada dari tahun 1964. Ya. Sementara KRL buatan Jepang, ya kita tahu sendirilah bagaimana unit KRL bekas dari Jepang ini beroperasi di lintasan KRL komuter Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek, Rangkas Bitung dan Cikarang. Kita lihat sendiri. Bahkan juga sempat berdinas di Jogja Solo. Kita lihat sendiri bagaimana unit KRL bekas dari Jepang ini beroperasi di Indonesia. Kan bukannya paten itu. Kenapa nggak mengimpor dari Jepang gitu loh? Ini kereta baru, bukan kereta second ya. Kereta baru yang diimpor dari entah itu Jetrek, entah itu Hitachi, entah itu Toshiba, Toshiba bukan hanya bikin TV tapi juga bikin kereta. Ya. Entah dari Nippon Sharyo yang bikin kereta MRT Jakarta, itu Nippon Sharyo dari Jepang. Ya, kenapa nggak mengimpor dari Jepang gitu loh? Kenapa harus Tiongkok lagi? Semua karena ada Luhut Panjaitan ini punya bisnis itu rekanannya semua dari Tiongkok. Bahkan ketika ada presiden atau pejabat Tiongkok datang ke Indonesia untuk acara resmi seperti konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tahun lalu, 2 tahun lalu 2022, maupun konferensi tingkat tinggi ASEAN dan Asia Timur di Jakarta tahun lalu 2023, yang menyambut itu Luhut Panjaitan. Karena Luhut Panjaitan ini nggak punya relasi dengan pebisnis dari Jepang. Beda dengan zaman SBY dulu. Zaman SBY impor KRL dari Jepang. Gitu. Setelah dihibahkan di zaman Presiden Gus Dur ya, tahun 2000, KRL dari Jepang ya. Lalu kemudian datang lagi KRL di era Presiden SBY, semua didatangkan dari Jepang. Dan di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama maupun periode kedua, itu semua didatangkan dari Jepang, walaupun second. Nah ini kenapa kok ketika beli baru dari Tiongkok gitu? Kenapa tidak dari Jepang? Yang memang sudah teruji dan spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ada di Indonesia. Anda tahu nggak spesifikasi jalur kereta api di Indonesia ini awalnya dibikin oleh Belanda dengan lebar sepur yang sama dengan Belanda ya, 1435 mm, dan kalau untuk tegangan listriknya itu tegangannya 25 kV AC. Lalu datang Jepang, dikecilin lebar sepurnya jadi 1067 mm atau narrow gauge,
Kalau yang 1435 itu standard gauge ya. Lalu tegangan listrik aliran atasnya diturunkan jadi 15 kilovolt DC. Ya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, kenapa kok malah Tiongkok yang dipilih padahal spesifikasi berisik, maaf. Spesifikasi KRL di Tiongkok itu kan belum tentu cocok dengan Indonesia yang mengikuti spesifikasi jalur kereta api dan LAA tegangan listrik aliran atas yang sama dengan Jepang sebagian besar. Karena di Jepang ada juga sebagian kereta komuter non Shinkansen itu juga lebar sepurnya pakai standard gauge 1435 mm. Ada juga yang Irish gauge 1372 mm. Ada juga tapi dikit. Tapi tegangannya sama-sama overhead catenary LAA 15 kV DC. 15 kilovolt DC ya. Kenapa nggak itu? Sementara yang saya tahu ya, KRL yang dioperasikan China Railways itu ya, tegangan listriknya aja udah beda dengan di sini. Dia lebih condong dominannya pakai AC tegangannya. Lebar sepurnya aja juga beda. Kebanyakan di sana itu lebar sepurnya standard gauge 1435 mm. Kebanyakan. Sedangkan di Indonesia 1067 narrow gauge. Kenapa nggak dibawa dari Jepang atau dari Korea Selatan yang spesifikasinya menyerupai di Jepang? Kenapa nggak dibawa ke Indonesia gitu? Kenapa nggak pesan kereta ke Jetrek, ke Nippon Sharyo, ke Kawasaki, ke Toshiba, ke Hitachi gitu? Kenapa harus Tiongkok? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Memang saya akui, semenjak Jokowi jadi presiden ini, Indonesia jadi lebih close ke Tiongkok. Indonesia jadi lebih dekat ke Tiongkok. Sekarang Anda lihat, banyak banget brand mobil Tiongkok masuk ke Indonesia. Tapi di satu sisi, brand-brand mobil Jepang, Eropa, ya kesannya babak belur oleh invasi brand mobil Tiongkok. Nggak babak belur juga sih, tapi kayak harus berpikir ulang gitu loh untuk bisa bersaing dengan brand Tiongkok yang masuk ke sini. Ya kita tahu sendiri, ada Wuling, ada Dongfeng Sokon, ada Maxus, ada SAIC lewat MG. Lalu ada lagi Chery yang comeback. Lalu ada lagi yang tadinya mau masuk Great Wall, Hafal, Ora, banyak lagi. Maxus, SAIC juga tuh. Jadi saya nih bener bingung gitu loh. Apa kok jadi apa-apa ini? Dan bahkan mohon maaf ya, di Indonesia ini HP Android yang paling laris itu paling banyak itu dari brand Tiongkok. Ya Oppo, ya Xiaomi, ya Vivo diantaranya. Ya Huawei dulu. Ya gimana ya? Jadi kok beda ini approach-nya dengan Presiden SBY yang lebih mendorong mendekat kepada Jepang, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ini malah enggak. Ada apa gitu loh. Jadi ya inilah kalau boleh saya bilang panggung sandiwara yang dibangun oleh Jokowi, akan tetapi Jokowi sebenarnya tidak menghibur. Lawaknya Jokowi dan Luhut ini nggak menghibur sama sekali, tapi malah justru menyakitkan. Ya,
Kenapa saya bilang kereta cepat dari Tiongkok itu adalah sebuah komedi yang gak lucu? Lihat data cuy. Kereta Shinkansen Jepang punyanya Japan Railways Group. Pernah nggak ada hull loss atau kecelakaan fatal yang sampai menewaskan orang? Nggak ada. Kalaupun ada itu insiden yang sifatnya minor. Sampai sekarang ini zero insiden, no hull losses kalau bahasa aviasinya. Sementara kereta cepat China Railways itu beberapa insiden itu melibatkan korban jiwa. Nasibnya sama dengan kereta cepat di Eropa beberapa. Contoh AIS di Jerman atau beberapa lagi. TGV di Prancis. Itu beberapa insidennya memakan korban, meninggal. Nah ini kok kenapa kita malah milih produk Tiongkok gitu loh. Katanya harganya mahal daripada Jepang. Nah yang lebih bikin lawak lagi, Tiongkok itu meminta jaminan APBN kita untuk pelunasan utang kepada Tiongkok karena proyek kereta cepatnya itu. APBN, uang rakyat, ini jadikan jaminan. Ini menurut saya lawak yang tidak lucu gitu loh. Ini menurut saya ibarat jeruk makan jeruk gitu loh. Mestinya nggak boleh jeruk makan jeruk, ya kan? Ibaratnya jeruk makan jeruk ini. Posisi negara kita sekarang ini. Ya, karena terus terang kalau saya perhatikan memang apa ya? Ternyata kita semua ini diprank oleh Jokowi. Diprank. Yang tadinya kita lihat Jokowi yang dikenal lugu, sederhana, membumi, merakyat, ternyata setelah dibuka kotak Pandoranya, ada ungkapan dari almarhum Taufik Kimas ya, yang mengatakan Jokowi itu haus kekuasaan dan lapar kekuasaan, power hungry. Apalagi ketika ada wacana 3 periode mengemuka, ternyata itu adalah Jokowi sendiri yang meminta, lalu disokong oleh beberapa figur. Termasuk oleh calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Dan beberapa lagi, ada Luhut, ada Bahlil dan kawan-kawan. Termasuk 3 ketua relawan pendukung Pak Jokowi yang terkenal. Ada Oci Gustaf Pati, Bara JP, Sylvester Matutina, Solmed, dan Budi Aristiadi Projo. Tambah lagi Yanes Joshua Frans, We Love Jokowi, Wira Lentera Jiwa, dan Norman Hadinegoro, Pernusa, Perjuangan Rakyat Nusantara. Itu kan beberapa dari sekian banyak figur yang mendorong Jokowi 3 periode. Meminta perpanjangan jabatan dengan alasan melanjutkan pembangunan yang tertunda karena COVID, karena Corona. Ya jelas ditolak oleh Ibu Megawati karena memang konstitusinya sudah membatasi 2 periode. 2 periode udah. 2 terms. Sudah enough gitu loh. Bahkan kalau perlu adain lagi seperti di Kazakhstan. Ya, Kazakhstan itu baru amandemen lagi konstitusinya. Tadinya kan ketika Nursultan Nazarbayev itu turun tidak lagi jadi presiden ya kan, masa jabatan presiden ini samalah dengan Indonesia kan, 2 periode dikali 5 tahun masa jabatan. 2022 Kazakhstan amandemen lagi konstitusinya, masa jabatan presiden 1 kali 7 tahun, sama dengan masa jabatan presiden Israel. Hanya 1 kali 1 periode dikali 7 tahun masa jabatan. Artinya Tokayev ini masih bisa jadi presiden sampai 2029. Karena kan kepilih lagi. Artinya kenapa enggak kemarin begitu ada wacana amandemen konstitusi ya, kenapa enggak itu yang diprioritaskan?
Kalau saya up lagi usulan Profesor Salim Said ya, harusnya masa jabatan presiden itu cukup 1 kali aja, 1 periode aja. Tapi waktunya ditambah. Bisa 6 tahun atau bisa mungkin 7 tahun lah yang common gitu kan. Nah kalau misalkan amandemen ini kalau nggak salah kejadian tahun 2019 atau 2020 ya, lupa saya. Ada wacana amandemen kelima itu. Saya agak lupa saya. Kalau seandainya amandemen itu terjadi sebelum 2019 ya, harus ada referendum dulu. Setuju apa enggak konstitusi ini di amandemen? Begitu setuju, ketika 2019 Presiden Jokowi itu kepilih, maka masa jabatan beliau lanjut sampai 2026. Kan 7 tahun. Dari 2019. Kalau amandemen itu terjadi tahun 2020, ya, berarti Pak Jokowi sudah nggak bisa lagi nyalon. Makanya kalau sebelum 2019 amandemen itu disahkan, ya, atau kejadiannya pas sebelum Pilpres 2019, ya, berarti ketika Pak Jokowi kepilih 2019, berarti kalau 1 kali 7 tahun, berarti masa jabatan beliau panjang sampai 2026. Gitu. Panjang sampai 2026. Kalau kejadian itu setelah 2020 berarti masa dan di enforce hari itu juga berarti pemilu berikutnya bukan 2024. Misalkan 2020 nih pas corona di enforce itu. Berarti Pak Jokowi menjabat sampai 2027. Kalau itu kejadian. Tapi kan ternyata nggak terjadi. Amandemennya dibatalkan. Iya. Jadi ya mau tidak mau kita harus puas dengan yang sudah disepakati tahun 99 ya. Amandemen pertama itu, yaitu masa jabatan presiden cukup maksimal 2 periode dikali 5 tahun masa jabatan. Begitu. Ya udah, kalau kata Ibu Megawati, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri, ya sudah cukup 2 periode, masa ya mau nambah lagi 3 kali gitu kan. Saya dari dulu ya, saya tuh selalu konsisten menolak Jokowi itu 3 periode. Saya bersama tokoh-tokoh relawan pendukung Jokowi lain tegas menolak itu. Karena kita masih bisa menyiapkan siapa yang bisa melanjutkan, bisa memperbaiki, bisa meneruskan apa yang sudah menjadi mahakarya dan adikarya peninggalan kepresidenan Jokowi ini ya. Saya dorong itu teman-teman mencari siapa yang layak untuk itu. Teman-teman sebagian besar ada di Ganjar, mendukung Pak Ganjar kan, gitu. Saya berpikir jauh ke depan gitu loh. Jangan berpikir sempit. Tapi ya sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau nyesel pun juga nggak guna, jujur aja. Nyesel pun juga nggak guna, ya kan. Dan kemarin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum saat ini, Pak Hasyim Asy'ari, itu melanggar kode etik berat ya, karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wapres yang sangat cacat etika dan moral ya. Tapi pencalonannya nggak bisa dirubah coy, udah masuk, udah dalam tahap permainan kita ini. Namanya juga udah masuk dan udah ada di dalam surat suara. Jadi satu-satunya cara sih adalah tidak memilih paslon Prabowo Gibran, itu lebih baik. Ya kan? Dan sekarang teman-teman, saya pulangin lagi ke teman-teman aja deh ya. Teman-teman yang ada di barisan pendukung paslon capres cawapres peserta pemilu 24 nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan yang ada di sama dengan saya di paslon capres cawapres peserta pemilu 24 nomor 3 ya, Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD ya. Perjuangin aja deh gimana caranya cukup di putaran kedua,
Karena nggak mungkin satu putaran nanti tanggal 14. Percaya sama saya, nggak mungkin banget satu putaran. Survei yang akurat dari Roy Morgan yang gagal dibajak oleh Jokowi and Co. ya, itu nggak ada yang mencapai 50%. Ya, jadi akan besar kemungkinan ini akan berlangsung 2 putaran. Ya, makanya saya bilang udahlah yang maju putaran 2 nih Amin sama Gama aja lah. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD aja lah. Prabowo Gibran gak usah gitu. Ya perjuangkan gimana caranya. Ya perjuangin. Kita harus perjuangkan kan gimana caranya itu bisa kejadian. Kalau enggak susah. Karena maaf ya, begini. Ketika ada wacana, ada penggabungan ya, antara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo, Mahfud MD atau dan sebaliknya, akan pasti timbul resistensi dan benturan bukan di kalangan atas, tapi di kalangan grassroots. Meskipun ada kecocokan, masa pendukungnya Anies Muhaimin adalah mereka yang sedari awal adalah kontra dengan Jokowi. Masanya Ganjar Mahfud ini mereka mulai menjadi oposannya Jokowi karena ada Gibran yang maju cawapres tapi tidak beretika. Dan mereka juga kontra dengan Prabowo. Nah, sebagian ex pendukungnya Prabowo ada juga yang merapat ke Anies Muhaimin. Gitu. Tapi resistensinya bukan di situ. Resistensinya adalah di kubunya Anies Muhaimin, kita nggak boleh lupa. Ada mereka yang kerap disebut dalam tanda kutip kelompok Islam garis keras, ya. Yang bernaung di bawah, walaupun PA212 ini juga pecah suaranya. Beberapa pentolannya ada yang ke Prabowo, contoh Haikal Hasan, Neno Warisman. Ya kan? Ada yang sebagian lagi di Anies, Novel Bamukmin juga ada di Prabowo, kalau nggak salah Novel Bamukmin ada di Prabowo Gibran. Novel Bamukmin di Anies Muhaimin. Ada Maulana Habib Rizik Syihab, ya kan? Ada PA212 dan ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera di situ. Nah, mereka ini adalah mereka yang kontra dengan PDI Perjuangan. Nah, di kubu Ganjar Mahfud sendiri, resistensi juga terjadi di kalangan dari PDI Perjuangan. Di mana PDI Perjuangan katanya, kalau saya kutip dari sekjennya Pak Hasto, mengatakan tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS karena jelas ada quote dalam tanda kutip perbedaan ideologi. Katanya. Tapi namanya politik itu tidak statis, teman-teman. Politik itu tidak statis seperti matematika. Matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tambah 5 sama dengan 10, 6 tambah 6 sama dengan 12. Itu matematika. Tapi kalau dalam politik 6 tambah 6 bisa jadi 2 triliun. 1 tambah 1 bisa jadi 1 ziliun. Ya. Itulah politik namanya. Gitu loh. Jadi bukan, ya pasti akan ada resistensi. Resistensi dari dua kubu yang berlainan. Kubunya kubu Ganjar Mahfud ada PDI Perjuangan dan ada masa yang anti dengan kelompok yang disebut Islam garis keras itu. Apalagi kalau ada Ahoker. Ada Ahoker di situ. Ahoker ini nggak akan lupa dengan pentolannya 212 yang ada di Anies Muhaimin. Gitu. Akan ada, pokoknya akan ada clash, akan ada resistensi gitu loh. Dari kedua kutub yang berbeda. Tapi semoga saja ramalan saya ini tidak terjadi. Ya. Mudah-mudahan bisa legowo gitu loh. Kalau seandainya nanti yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo Gibran, entah yang duanya ini adalah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud, nggak tahu.
ya. Tapi semoga saja Ganjar Mahfud yang bertemu dengan Prabowo Gibran di putaran kedua. Nah, pasti akan ada kerjasama ini. Walaupun pasti pakai banget ada yang namanya resistensi. Akan ada resistensi dari dua kutub yang berbeda. Nah, di kubunya Ganjar Mahfud ini, terutama dari kalangan Kristen ya, mereka jujur muak dengan yang namanya Anies Baswedan. Mereka masih trauma dengan politik identitas yang dibawa oleh Anies Baswedan waktu Pilgub Jakarta 2017. Gitu. Mereka ada yang masih trauma dengan itu. Tapi kembali lagi namanya juga politik ya. Politik itu tidak seperti matematika. Kalau matematika tadi sudah saya contohkan beberapa. Politik itu 10 kali 10 tidak 100. Tapi bisa 1000 triliun. Jadi bukan tidak mungkin akan ada islah ya antara PDIP dan PKS. Karena kita ingat PDIP dan PKS ini adalah partai yang mengusung Pak Jokowi ketika pertama kali terjun di pemilihan wali kota Solo tahun 2005, jejaknya masih ada itu. Ya. Lalu kita juga tidak boleh lupa bahwa siapa tahu mungkin pihak dari PA212 dan Front Persaudaraan Islam ini akan islah dengan mereka yang jadi korban dari apa yang terjadi di Jakarta tahun 2017 itu. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Tapi semoga saja ya. Kalau benar terjadi, ini akan jadi sejarah. Sejarah walaupun keras kita dalam politik ya, tetapi persaudaraan diutamakan. Makanya kalau nanti Ganjar Mahfud lolos ke putaran kedua Pilpres 2024 yang nanti pencoblosannya di bulan Juni ya, di akhir Juni 2024, kemungkinan tanggal 26 Juni 2024. Ya, semoga saja walau dapat bonus dari sebagian pendukungnya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sebagian nggak sampai gede lah, karena pasti sebagian akan ke Prabowo Gibran, contohnya Amin Rais, ya kan. Tapi bukan nggak mungkin juga Amin Rais akan mereverse sikapnya, karena ada Jokowi di situ. Amin Rais ini kan pengkritik Jokowi die hard banget, ya. Hardliner, pengkritik dari Jokowi, hardliner oposannya Jokowi, Amin Rais ini mantan ketua MPR ya. Nah, mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, jadi kalau terus terang ya, mohon maaf, plank of the week untuk minggu ini saya hadiahkan kepada Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming. Karena dua orang inilah yang menyebabkan Indonesia ini saat ini jadi seperti saat ini ya. Pilihannya dari bulan Februari sampai Juni 24 nanti, sampai Juli lah ya. Karena rekapitulasi putaran kedua baru keluar nanti bulan Juli. Ya, sampai Juli sampai Agustus 24 lah. Pilihannya nggak ada lagi, kecuali kita vote untuk nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. That's it, no more. Dan kita jumpa lagi dalam What Went Wrong minggu depan.